Ya, tidak bid'ah sesat. Ulama-ulama 3 mazhab kalau tak salah mengatakan bagus boleh memakai, ya, boleh melapaskan talafuz niat. Oke, bisa bedakan. Niat mesti dalam melapaskan hukumnya jangan cukupkan dengan nama itu dan usuli fardhu jum'ati. Oke, itu talafuz niat. Tapi pas takbir Allahu Akbar dari A sampai Ro mesti terlintas dalam hati, saya sholat fardhu Jumat 2 rakaat menghadap kiblat mengikut imam karena Allah. Nah, mesti ada hadir dalam hati. Nggak bisa dilapas saja. Mandi wajib gitu juga. Pas mandi wajib niat dalam hati perlu sampai. Nah, terang. Wa talafuz. Nah, jadi untuk minimal paham hari ini ada istilah talafuznya. Ada orang membantah ini. Itu tidak ada, Nabi tak pernah buat. Memang tak ada hadisnya nama itu usulnya, tapi dibuat oleh ulama, namanya bid'ah hasanah. Apa gunanya? Memantapkan yang di hati. Anak-anak kami kalau mau perayaan dia tampil, itu latihannya lama sama ustaz kita. Ya, mau sebulan. Kadang dihafal lama, tampil, kadang dites pula di atas panggung. Ya kan? Yang mau tampil biasanya sudah pernah tampil lama. Kenapa harus tampil latihan lama? Supaya penampilannya bagus. Kenapa kita baca? Supaya pas tampil nanti pas sholat betul niatnya oke. Tapi ini lapasnya tak langsung Allahu Akbar. Terbaca sholat asar, padahal kita sholat zuhur. Nah, maka kita latih usolli fardhu zuhur supaya connect dia. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sunnah laisa wajib, nah ini dia, liyusaida, laisa wajib liyusaida lisan al-qalbah, ya, supaya membantu lidah akan hati, walikai tastarikal jawarihul zahira ma'al batinah fi hadhihi ibadah allati yashrabul ibadah, supaya nyambung hati berniat, fisik berniat juga. Jadi kedua-duanya beramal tiba-tiba. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishin. Ini disuruh ikhlas. Makna kata talafuz dengan niat sunnah la wajib. Innahu la yustaratu talaffuzu bima yamil insan. Tidak disyaratkan melafazkan. Nah, sama dengan puasa. Kata Imam Nawawi tidak disyaratkan melafazkan. Ketika disebutkan tidak disyaratkan melafazkan bukan berarti dilarang. Ada orang yang kurang paham. Tidak disyaratkan dianggapnya adalah wajib dilafazkan. Paham? Paham? Tidak disyaratkan bukan wajib. Maknanya tidak jadi syarat. Kalau bisa syarat, kalau syarat mesti dilakukan. Kalau tidak disyaratkan berarti itu sunnah. Nah, di Facebook sering dibuat. Ini kemarin ada muncul kalau datang puasa itu ada cerita. Ya, Imam Nawawi bilang tak disyaratkan melafazkannya, maka tak boleh melafazkannya. Ini belum latihan lebih tanding, kita tendang sedikit jatuh. Nah, sok-sok dia sok-sok ngerti mazhab Syafi'i lalu menghantam mazhab Syafi'i. Karena tak boleh lepas niat doh puasa. Tak boleh nama itu sama wali dalam hati. Ya, kenapa kata Imam Nawawi tidak disyaratkan melafazkan? Tidak disyaratkan bukan berarti dilarang. Tidak disyarat, tidak menjadi syarat, tapi nanti dia tak bisa yang bilang mana syarat, apa itu syarat, apa sunnah. Ya, kita tak tahu ada di medsos banyak. Lanjut. Wa waqtuha inda ghusli awal juz'i minal wajhi. Waktunya pas kena satu bagian dari wajah.
Berwudu ini paling bagus dari atas air turun ke bawah. Tapi rupanya lupa berniat. Pas niat, pas sampai air kita siram air sampai di sini baru niat. Sengaja berwudu. Nah ini sah ke bawah, ini sah ke bawah, tapi ke atas belum sah. Berarti belum dianggap sekali walaupun dari atas sampai ke bawah semua. Karena niat baru muncul di bawah, di dekat bibir ke bawah. Oke? Berarti belum sekali. Ulang dari. Karena disunahkan 2 kali dan 3 kali itu mesti sempurna sekali baru dia masuk kedua. Baru sempurnakan yang 2 baru masuk ketiga. Apa? Pokoknya kalau berantem kena air ke wajah atau gayung, air sampai dalam hati langsung oleh. Sengaja aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil atau masalah nawaitu wudu. Ada yang tanya sekarang? Nah, waktu ada yang wajib talafuz. Ada sesuatu itu mesti dilafaz. Kalau tadi kalau lafaz saja tidak saya. Ada kalanya kalau tak dilafazkan tidak dianggap. Antum yang laki-laki berniat mentalak istrinya, tapi hanya dalam hati, tidak jatuh talak, mesti talafuz. Ya, antum bernazar tapi tidak dibaca kan? Saya kalau sembuh dalam hati nazar apa praktik kawan guru puasa. Nah, oke. Maka ini belum dianggap bermasalah. Ya. Dia membeli kambing dengan niat korban, tidak boleh dianggap korban illa iza talab fazul. Membeli kambing dengan niat hadiah, belum dianggap hadiah kecuali lepaskan. Oke? Dia ingin berbuat dosa, tapi dia berencana buat dosa, tapi tidak dilapaskan, tidak berdosa. Tidak dilapaskan kalimat dosa. Yang ketujuh diulangkan berniat tolak. Apabila berniat ketika melapaskan tolak, ya masyiah anti tolikun, ya in syi'tu au sya'akulah, ya jatuh. Tapi kalau talak sudah diucapkan lalu ditambah insya'a, itu tetap jatuh. Lanjut mulai. Wawakwa, ini waktu tadi zamannya membasuh sebagian dari wajah. Faidah syarat-syarat niat Islam yang berniat tidak diserahkan Islamnya pada berikan itu. Lanjut. Wa tertibu alla yuqaddama udwan ala udwin. Apa itu tertib? Jangan ada yang duluan. Jangan duluan wajah dari tangan dari jangan duluan membasuh kaki dari membasuh tangan. Pokoknya sesuai urutan, sesuai nomor, sesuai absen. Jangan absen Z dulu, tapi A dulu. Maka orang A terpanggil duluan terus. Kalau punya anak besok A kali supaya anaknya dipanggil duluan. Tapi kalau anaknya teratur kasih namanya Z supaya tidak dipanggil cepat. Ada yang bertanya enggak? Ini kalau bicara terus awak itu kita lanjut. Bertanya, ya kasih mic tadi. Nah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz mau bertanya, kenapa kalau puasa itu niatnya tidak barengan aja? Tidak? Oh tidak. Ini termasuk pengecualian dari ulama. Ya. Orang kata hadis, siapa yang tidak berniat
berniat malam sebelum fajar fala syiyama, maka tidak puasa, tidak sah puasa. Berarti wajib berniat puasa, wajib niat malam dalam 3 masa, wajib malam. Tapi mazhab Maliki boleh bolong awal Ramadan. Mazhab yang kedua wajib setiap malam. Ya, tapi malam di sini tidak mesti sama dong. Kalau kita semua wajib kayak sholat, ini di pengecualian. Pengecualian niat tidak berbarengan adalah niat puasa. Kalau kita niat sholat, pas berniat itu pas sholat. Kalau berniat wudhu, niat itu pas wudhu. Tapi puasa selesai niat masih boleh makan, minum sampai minal fajr. Apa minal fajr? Minal fajr ini min tab'in, artinya awal fajar. Asal fajar subuh masuk tidak boleh lagi makan minum. Jadi itu pengecualian. Ya, setiap sesuatu itu ada pengecualian. Jadi lokalan itu nanti kadang-kadang wajib ini wajib seragam, tapi kadang-kadang ada kawan tak seragam. Berarti dia pengecualian. Kenapa pengecualian? Ya, misalnya kakinya sakit, maka dia tak pakai sepatu. Itu contoh. Jadi kalau niat puasa tak mesti. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan niat itu, puasa itu boleh malam, boleh siang, afdolnya malam. Ya. Haji ya, syarat haji al-istiqa'ah, memiliki kemampuan baik secara finansial maupun kesehatan. Jika dia punya finansial, punya harta, namun badannya nggak sehat, nggak wajib haji. Uangnya banyak, badannya nggak sehat, nggak ada istiqomah, nggak ada kemampuan. Ya kan? Nah, atau sebaliknya, badannya sehat juga, tapi duit nggak ada, tidak wajib haji. Kemudian yang terakhir puasa Ramadan. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Waktu kita tidak sampai setengah jam lagi ya. Kita langsung masuk hadis yang keempat. Oke. Kita masuk apa? Pertanyaan. Silakan. Kalau bisa jawabkan lengkap, jadikan PR, itu aja. Ada Abdul Hafiz. Oke, kita masuk hadis yang keempat. Ingat sekali lagi, Ustaz harapkan hadis yang telah kita baca itu dihafal ya, dihafal. Ingin dibangkitkan bersama golongan para ulama di akhirat, syaratnya apa? Menghafal 40 hadis. Golongan ulama itu mereka selamat di akhirat. Kita ingin masuk golongan mereka. Nah, hafal 40 hadis. Insya Allah dibangkitkan bersama mereka.
Ikuti Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahmani Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalika thumma yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ar-ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fa wallahi alladhi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannati inna ahadakum la ya'mala bi amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un wa yasbiqu alaihi al-kitabu fayamalu bi amali ahli an-nari fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'mala bi amali ahli an-nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi al-kitabu fayamalu bi amali ahli al-jannati fayadkhuluha rawahul Bukhari wa Muslimun. Baik. Tadi ada kesalahan sedikit wasyaqiyin ya. Wasyaqiyin atau sa'idin. Oke, langsung saja kita artikan hadis yang keempat. An Abi Abdurrahmani Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abi Abdurrahman Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala berkata. Simak baik. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berbicara akan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa as-sadiqu, dan dianya Rasul as-sadiqu, orang yang jujur, al-masduqu, lagi dipercaya.
Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang kalian, yujma'u khalquhu, dikumpulkan penciptaannya, salah seorang kalian, fi batni ummihi, di perut ibunya, arba'ina yawman nutfatan, 40 hari nutfah. Tsumma yakunu alaqatan, kemudian menjadi alaqatan, segumpal darah. Mithla dzalika, semisal demikian. Artinya 40 hari darah, segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan, kemudian menjadi mudghatan, segumpal daging. Mithla dzalika, semisal demikian. Tsumma yursalu ilaihil malaku, kemudian diutus kepadanya orang al-malaku, oleh malaikat. Fayanfakhu fihi ruha, maka meniup padanya akan ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan diperintahkan dengan 4 kalimat. Bikat dirizkihi, dengan menulis rezekinya. Wa ajalihi, dan ajalnya orang. Wa amalihi, dan amalannya orang. Wa syaqiyyin aw sa'idin, dan syaqiyyin sengsara, aw sa'idin atau bahagia. Fawallahi alladzi la ilaha ghairuhu, maka demi Allah yang tiada Tuhan selainnya Allah. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang kalian, la ya'mala bi'amali ahli jannati, sungguh memperbuat dengan amalan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha, sehingga barang adalah di antaranya orang dan di antaranya surga, illa dira'un, kecuali dira'. Zira' itu berapa? 1. Fayasbiqu alaihil kitabu, maka mendahului atasnya orang oleh kitab. Faya'malu bi'amali ahli nar, maka dia melakukan dengan amalan ahli neraka. Fayadkhuluha, maka dia memasuki akannya neraka. Wa inna ahadakum, dan sesungguhnya salah seorang kalian, la ya'mala bi'amali ahli nar, sungguh melakukan dengan amalan ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha, sehingga barang adalah di antaranya orang dan di antaranya neraka, illa dira'un, kecuali dira'un, 1 hasta. Fayasbiqu alaihil kitabu, maka mendahului atasnya orang oleh kitab. Kitab itu ketentuan takdir Allah, ya. Faya'malu bi'amali ahli jannah, maka dia melakukan dengan amalan ahli jannah, ahli surga. Fayadkhuluha, maka dia memasuki akannya surga. Meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Bukhari dan Muslim. Oke, ada 2 hal dalam hadis ini. Pertama, tentang penciptaan manusia. Ini salah satu mukjizat Nabi. Ini salah satu mukjizat Nabi. Nabi sudah tahu perkembangan bayi di dalam janin itu, Nabi sudah tahu. Dulu sudah ada apa namanya, rahmah wa malaikati wa ruh wa
العظيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد الخليفة لا سيدنا أبو بكر الصديق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمة ويكافئ مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم وتحب العفو فاعف عنا يا كريم وعن والدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين الصلاة سنة التراويح رحمكم الله Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa shafiina wa dhukrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Al-Khalifatu Tsaniyatu Amirul Mu'minin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu sunnatan rawijan ya rahimakumullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa shafiina wa dhukrina wa maulana Muhammad. Al-Khalifatu Rabi'ati Amirul Mu'minin Sayyidina Ali bin Abi Thalib A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alna bil imani kamilin wa li faraidika mu'addin wa ala salawati hafidin wa li zakati fa'idin wa li malika talibin wa li afika rajin wa bil huda mutamassikin wa anil lahwi mu'ridin wa fid dunya zahidin wa fil akhirati raghibin wa bil qada'i radin wa bin na'mati syakirin wa al bala'i sabirin wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
يوم القيامة سائرين وعلى الحوض واردين وفي الجنات داخلين وعلى سريرة الكرامة قائدين وبحور مين متزوجين ومن سندس واستبرق ونبات متلبسين ومن طعام الجنات آكلين ومن لبن وعسل مصفين شاربين بأكواب وأباريق وكأس من معين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما والحمد لله رب العالمين. الصلاة سنة الوتر أثابكم الله. Terus ada kemarin keluar istilah jirin. Nah, jadi muncul istilah ini lagi. Nah, kita udah langsung langsung paham ya yang dimaksud dengan jirin. Baik. Sekarang kita tarik garis lurus antara kholik dan makhluk dulu. Kholik, siapa kholik? Allah. Allah Subhanahu wa taala itu adalah masih Allah, itu kalau dalam tauhid namanya alam. Pernah dengar istilah alam? Ya, alam kan. Jadi alam adalah sebutan untuk apapun, siapapun selain Allah. Layak balul intifak, tidak menerima ianya sifat wujud itu al-intifa'a akan pembatalan, akan penafian. Wa wujudu kesesatan ini, terus barokah dari kehadiran kau guru atakallamu, saya akan berdialog, berdebat bersamanya orang ahli itu. Kalau yang masjid yang lain 5 waktu dikerjakan begitu. Menjamin 5 waktu plus Jumat.